Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang lagi di podcast Belajar Bersama Kakak 7 Peminatan. Saya Mayona yang bakal nemenin kalian ngobrol santai hari ini yang membahas seputar tentang peminatan yang ada di kesehatan masyarakat ini. Kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, Make Your Dream supaya teman-teman bisa lebih yakin nih untuk menentukan arah akademik dan juga karir di masa depan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih kabar teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Pasti banyak dari kalian yang penasaran nih, program peminatan PKIP itu seperti apa, terus kayak yang dipelajari itu apa aja. Nah, tenang aja teman-teman, karena kita kedatangan dua narasumber keren dari program peminatan PKIP. Yang pertama ada Kak Dea sebagai Ketua Peminatan PKIP Angkatan 2021 dan juga Kak Syukra sebagai Ketua Peminatan PKIP Angkatan 2022. Nah, mereka ini yang bakalan sharing banyak hal seputar pengalaman mereka hingga peluang yang ada di PKIP ini. Nah Kak, sebelum kita mulai ke pembahasan nih, boleh dong Kak perkenalkan diri ke teman-teman secara langsung? Oke, mungkin dari aku ya. Nama aku Dea Ninda Putri. Di sini aku sebagai Ketua Peminatan PKIP tahun 2021. Oke, kalau aku Syukra Disha Ramadan dari Angkatan 22 dan aku di sini sebagai Ketua Peminatan di PKIP Angkatan 2022. Baik, Kak, sebelum kita ngobrol ke lebih jauh lagi ya Kak, aku boleh tanya nggak kalau di peminatan PKIP ini tuh membahas apa sih? Kayak yang membedakan PKIP ini dengan peminatan yang lain itu seperti apa? Mungkin dari Kak Dea. Oke, namanya juga PKIP ya, kepanjangannya Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Pastinya di sini kita membahas bagaimana perilakunya seseorang. Nah, apalagi kan kita terjun ke lapangan nih, sosialisasi, harus tahu karakter dari masing-masing orang tersebut, wataknya bagaimana, sifatnya bagaimana, dan juga karakteristik budayanya bagaimana. Dan di sini di PKIP kita belajar mengenai bagaimana sih kita merubah perilaku seseorang tersebut dengan menyesuaikan tadi ada dari latar belakang yang berbeda dan bagaimana media dan apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke seseorang tersebut kayak gitu. Mungkin dari Kak Syukar. Oke, kalau misalnya dari aku pribadi sih, yang bedain PKIP dari peminatan lain tuh lebih ke ya kurang lebih sama sih kayak yang dikatakan sama Kak Dea tadi. Bahwasannya emang kita tuh lebih turun ke masyarakatnya. Yang kita rubah itu lebih dari ke perilaku masyarakat dan yang nggak secara umum ke masyarakat tapi bisa juga ke kelompok-kelompok khusus seperti halnya PKIP kan emang lebih seringnya kayak ke Liposos atau mungkin ke kelompok tani, ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nanti juga bakalan ada tuh dibahas di PKIP itu terkait dengan intervensi komunitas. Jadi teman-teman tuh beda tuh antara komunitas-komunitas tertentu dan masyarakat umum bagaimana sih cara penyampaiannya. Nah itu yang ditekankan di PKIP daripada di peminatan lain. Wah, jadi di peminatan PKIP itu nanti kita lebih banyak turun lapangan ya Kak untuk Ya, perubahan perilaku masyarakat atau pada komunitas. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu nih, di program peminatan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sangat menarik ya, karena kita diminta untuk memilih peminatan 1 hingga sampai ke 7 sesuai yang kita inginkan. Nah Kak, kalau boleh tahu alasan Kakak memilih program PKIP ini itu apa? Dari cerita atau pengalaman pribadi Kakak mungkin dari Kak Dea? Kalau dari aku sendiri pastinya dari awal masuk ke perkuliahan udah terjun ke banyak kepanitiaan ya, pastinya udah sering ikut juga pengabdian masyarakat. Nah, di situ pastinya aku tertarik nih bagaimana sosialisasi yang benar, terus juga bagaimana cara untuk mendekati masyarakat dan akhirnya aku gali-gali atau cari-cari nih peminatan yang memang benar-benar kayak sesuai yang sama aku mau, apalagi aku udah belajar di banyak kepanitiaan itu dan ternyata adanya di PKIP. Jadi kita diajarin buat media, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, pendekatan apa yang dipakai. Jadi karena banyaknya pelajaran atau materi yang memang aku butuhkan itu ada di PKIP, jadi aku masuk ke peminatan PKIP kayak gitu. Jadi pertama-tama kita itu juga harus kepo juga ya Kak sama peminatan yang mau kita ambil. Lalu untuk Kak Syukra sendiri gimana? Kalau misalnya aku sih dari awal emang udah ada sedikit melirik lah terkait dengan ternyata peminatan PKIP ini kelihatannya kok seru banget gitu, lebih banyak ke masyarakatnya dan juga aku pribadi kan emang bahasanya tuh juga nggak lama lah baru ada di Jawa ini kan jadi kayak pengen tahu juga kayak mana culture. Nah di PKIP itu juga kita nggak ya banyak menyinggung terkait dengan kebudayaan masyarakat sih.
gimana sih kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa tertentu, bagaimana cara kita meng-approach nih, bagaimana kita mengubah suatu perilaku dari masyarakat, tapi budayanya itu seperti ini. Nah itu yang kita menyesuaikan. Nah buat aku pribadi sih itu suatu hal yang menarik ya, karena emang di beberapa ikut organisasi UKM itu lebih kayak emang relate banget, beda budaya itu beda penyampaian kita, bagaimana cara kita berbicara. Nah itu sangat-sangat berbeda, dan itu buat aku tertarik dari awal masuk ke PKIP. Wah, jadi dari ikut organisasi-organisasi ini bisa sangat membantu kakak untuk memilih peminatan ya kak ya, sesuai passion Betul. kakak. Nah kak, untuk persiapan nih kak, sebelum kakak benar-benar fokus nih untuk memilih atau fokus ke peminatan PKIP, apa sih yang dipersiapkan dari kakak? Mungkin dari Kak Dea? Oke, kalau pastinya persiapan pastinya lebih memperbaiki nilai yang ke arah PKIP ya, pastinya seperti dasar Promkes, pastinya dari teman-teman yang memang mata kuliah yang menuju PKIP itu pastinya nilainya aku lebih ekstra belajarnya ya, biar nilainya juga mencukupi nantinya biar aku bisa masuk peminatan PKIP ini tadi. Terus kalau belajarnya atau persiapannya apa yang lebih ekstra sih kayaknya nggak ada, karena itu tadi aku belajarnya juga di organisasi. Jadi di organisasi ini benar-benar udah diajarin bagaimana pengabdian dan juga komunikasi, dan juga akhirnya itu yang melatih aku untuk bisa masuk ke PKIP juga kayak gitu. Terus kak, selain dasar Promkes ada nggak mata kuliah penunjang lain untuk masuk kita di peminatan PKIP ini? Ada Komkes, terus ada sosio antropologi kesehatan. 2 itu saja. Ada 3 ya, 3. Satunya Sosankes, Persankes, terus terus Komkes sama komunikasi kesehatan sama dasar Promkes. Mungkin kalau tahunku sama tahunnya Kak Syukra beda ya? Atau dari tahunnya teman-teman 23 atau 24 beda, karena ada beberapa perubahan dari nama mata kuliah itu tadi. Jadi tapi kemungkinan isinya sama besarnya sama kok. Nah, terus untuk Kak Syukra sendiri ada nggak persiapan sebelum kakak memilih peminatan PKIP ini? sebenarnya kalau untuk aku kalau aku pribadi sih lebih ke persiapan ya, betul kata Kak Dia tadi, bahwasannya kita tuh siapin dulu nih, tahu dulu setidaknya mata kuliah prasyarat itu apa aja. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman kayak masih bingung apa aja sih mata kuliah prasyarat tuh, terus di tiap-tiap peminatan apa, kan itu udah ada sebenarnya di pedoman akademik. Jadi mungkin bisa teman-teman cari sendirilah terkait dengan spesifiknya tuh mata kuliah ini mengarah kemana. Nah tapi kalau misalnya terkait dengan apa yang dipersiapin, kayaknya nggak terlalu banyak lah yang disiapin. Ya, betul. Kayak cuman kita tuh udah rata-rata udah belajar, karena emang seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya PKIP ini betul-betul kita nih ke arah yang udah kita pelajari di semester awal, bagaimana cara kita komunikasi dengan orang banyak, dengan individu. Nah itu tuh udah kita pelajari di Tidak awal. sulit berarti ya kak ya? Hanya saja pada saat kita sudah masuk peminatan aja itu kita lebih ke mendalami bagaimana sih, ya kayak tadi aku bilang bahwasannya ada kelompok-kelompok khusus, ada kelompok-kelompok rentan, ada komunitas. Nah itu kita berbedanya di situ aja pendekatannya. Tapi kalau untuk persiapan secara keseluruhan selain mata kuliah prasyarat kayaknya nggak ada ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kayak takut nih PKIP kan bahasnya kayak ada media, kayaknya nggak full media lah kalau di PKIP. Betul. Kalau misalnya teman-teman ada bakat terkait dengan media bisa dikembangkan. Kalau misalnya nggak ada bakat pun bisa dipelajari. Ada beberapa mata kuliah dan juga ada beberapa pelatihan yang kita tuh emang mempelajari gitu, bagaimana sih basic desain, mungkin nanti kayak tulisannya harus seperti ini, bagaimana cara suatu poster itu menunjukkan nih, oh ternyata inti dari poster ini tuh A. Jadi pesan yang kita sampaikan tuh nggak mengakai yang lain, itu dipelajari. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak, karena nggak ada basic nih, tenang aja kok, nggak terlalu difokus ke media, tapi untuk teman-teman yang udah punya bakat, minat, nah itu didalami di PKIP juga bisa. Izin menambahkan juga ya, mungkin kan takutnya dari teman-teman tuh aku nggak bisa media atau apa, apalagi kan kita di PKIP kerjanya as team ya, jadi ada yang pastinya konseptor, ada yang mikir, memang ada yang memang bagian media, ada yang memang dia bagian sosialisasi atau turun kerja di lapangan. Jadi bagaimana caranya si tim ini bisa saling melengkapi sih, jadi biar nggak ada ketimpangan kayak gitu. Jadi banyak banget ya kak yang kita pelajari di PKIP ini ya. Benar. Terus kak, kalau menurut kakak nih, materi yang paling seru di peminatan PKIP itu kayak gimana? Atau apa? Semua nggak sih? Semua. Seru semua ya kak? Seru semua, karena bener-bener yang Kak Sukra bilang juga, karena kita sering terjun ke lapangan, pastinya berbagai macam orang ya yang kita temui, dari bapak ibu, lansia, terus anak kecil. Jadi bener-bener seseru itu pelajaran, dan juga
bukan hanya kita dapat teori aja ya di kelas, kadang pun kita presentasi juga sambil main game. Jadi serunya kita tuh di situ kalau pas kelas tuh nggak jenuh. Jadi nggak cuma kayak dosen nerangin gitu, enggak. Tapi kita bener-bener kayak dapat permainan juga. Dan juga walaupun kita nggak turun di lapangan, kita juga biasanya role play. Jadi teman-teman yang memang biasanya jadi kayak mahasiswa nih, nah mereka juga bisa pura-pura jadi orang tua atau jadi anak kecil. Jadi bener-bener lucunya di situ, bener-bener kita balik kayak main masa kecil ya kak ya. Iya. Jadi serunya di PKIP di situ. Jadi kita belajar sambil bermain juga. Wah, seru banget teman-teman. Pasti teman-teman yang sudah memiliki keinginan ke PKIP jadi makin yakin nih dan mantap, Kak. Nah, Kak, membahas soal magang ya, Kak. Kan Kak Dea sendiri sebagai angkatan 2021 pasti sudah melewati fase yang namanya magang. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman kayak proses magang Kakak waktu itu seperti apa, kayak di mana juga. Terus suasananya itu gimana sih, Kak? Seru nggak? Oke, kalau magang pas itu aku ada magang di RSUD Sutomo di Surabaya pastinya. Di situ aku di PKRS bagian promosi kesehatan rumah sakit. Di situ aku belajar mengenai sama yang diajarin di kampus juga kayak bagaimana kita mengedukasi tapi lebih tepatnya ke pasien. Jadi kalau misal kita biasanya turun lapang ini ke masyarakat nih, ini kita ke pasien yang memang ada di rumah sakit itu. Terus kita juga diajarin bagaimana caranya advokasi, terus pembuatan media. Jadi kurang lebih apa yang dibelajarin di kelas itu juga dibelajarin sama seperti magang. Dan kita kan kita di kelas kan mendapatkan teorinya nih. Nah di tempat magang ini kita mengaplikasikan prakteknya. Gimana sih nanti dunia kerja di PKIP ini tadi. Jadi kita tahunya itu pas magang itu tadi. Nah, untuk Kak Syukra mungkin sudah ada gambaran untuk magang nanti mau di mana, Kak? Kalau misalnya aku pribadi ya, sebenarnya pandanganku sih ada dua nih terkait dengan gimana nanti aku magang setelah PKIP dan juga sebelum. Soalnya aku emang di semester belum peminatan kan ada kesempatan magang mandiri. Nah untuk di magang mandiri itu aku kebetulan dapat di bagian Kesmas, di mana di bidang Kesmas di Dinkes itu ada promkesnya. Nah buat aku pribadi kayak beda banget suasana-suasana yang ada promkesnya sama di bidang-bidang yang gak ada promkesnya. Itu ya di video teman-teman rata-rata beda. Soalnya yang namanya promkes kita tuh bisa mengaplikasikan dari lingkup kecil dulu kan. Dari keluarga, teman, lingkungan kerja, baru kita mengimplementasikannya itu ke masyarakat. Gimana kita bisa membuat perilaku baik di lingkungan sekitar dulu. Itu yang aku pelajari pertama pas aku magang mandiri. Dan juga kalau misalnya terkait dengan magang ini ya, sebenarnya PKIP tuh lebih banyak cakupannya, nggak sebatas kecil kita harus dibagikan promkes kayak misal tadi Kak Dia di PKRS kan baru-baru ini harus diwajibkan semua rumah sakit itu ada yang namanya promosi kesehatan rumah sakit. Nah tapi kalau misalnya emang pengennya nih menyinggung karena menyinggung skripsi juga ya, misalnya dari aku pengennya PKIP tapi ke bagian lingkungan. Nah itu bisa aja digabungkan, teman-teman bisa magang di DLH tapi yang dibahas terkait dengan media di sana, hal-hal perilaku di sana. Kalau aku kemarin magang mandiri laporannya itu terkait dengan TPP gabung sama Kesling. Bagaimana sih perilaku si penjamak pangan ini tadi? Apakah mereka sudah memiliki kepatuhan yang bagus terkait dengan beberapa hal? Apakah mereka emang ada kesadaran untuk ya menjaga self hygiene mereka untuk masak sebelum masak orang lain? Nah hal seperti itu bisa dikembangkan lagi gitu loh. Intinya kalau misalnya emang dari tempat magang, kalau aku kemarin ya itu di Dinkes kan, di bagian Kesmas. Tapi kalau untuk kedepannya sejauh ini aku dapat di bagian marketing. Jadi aku bakal lebih mendalami ke bagian media dan bagaimana marketing di rumah sakit. Kita kan selama ini mempelajari nih, aku selama ini mempelajari kayak oh ternyata promosi kesehatan tuh seperti ini. Kalau misalnya poster preventif itu seperti ini, kalau yang persuasif seperti ini, mengajak itu seperti ini. Nah pengen tahu nih kalau misalnya di ranah kuratif seperti apa sih sebenarnya promosi-promosi yang dilakukan seperti itu. Sangat detail banget ya Kak penjelasannya. Pasti teman-teman sudah memiliki gambaran nih tentang magang nantinya itu seperti apa jika masuk ke peminatan PKIP. Oh ya Kak, terus kayak peluang kerja yang ada di peminatan PKIP itu seperti apa menurut Kakak? Menurut Kak Dea mungkin? Kalau peluang kerja, kita kan nanti pastinya lulusnya jadi kesehatan masyarakat ya semuanya. Jadi iya SKM bukan sarjana promosi kesehatan. Jadi kalau peluang kerja
pastinya kita bisa masuk di berbagai ranah ya, gak hanya puskesmas, rumah sakit, tapi perusahaan juga bisa. Dan juga pastinya kita juga bisa kalau mau jadi penyuluh, juga bisa kalau memang mau diambil di bagian promosi kesehatannya. Jadi kita bisa ambil di LSM, mungkin juga kayak gitu ya Kak. Mungkin dari Kak Syukra ada nggak? Kalau misalnya terkait dengan pekerjaan sejauh yang aku tahu ya emang betul-betul seluas itu kalau untuk misalnya PKIP ya. Tapi kalau misalnya emang kita berbicara terkait dengan nanti gelar kita tentang SKM, soalnya banyak banget alumni yang emang bahasanya tuh tamatkan nih PKIP nih, dia udah penelitiannya apa segala macam, emang udah PKIP banget, tamat PKIP, akan tapi kerjaannya tuh ada yang di tambang, ada juga yang di perkebunan. Nah itu banyak kasus-kasusnya. Jadi emang nggak terbatas, oh kita ini ada peminatan ini, kita pengen kapasitas kerjanya di puskesmas. Enggak, soalnya emang tujuan peminatan itu dibuat dari awal sama fakultas tuh lebih ke memfokuskan minat dan juga skripsi teman-teman biar nggak nabrak sama yang lain. Soalnya kalau udah ada peminat kan jelas nih, yang PKIP bahasnya oke, kita bahas ke perilaku. Mungkin kalau misalnya mau dimix dengan penyakit, ya udah kita bahasnya terkait dengan epidemiologinya. Bagaimana sih perilaku orang-orang pada saat terkena penyakit ini? Bagaimana cara mereka mencari kesehatan dari penyakit tersebut, seperti itu contoh. Oh, jadi apapun peminatannya kita akan lulus sebagai SKM ya Kak ya. Betul. Peminatan itu sebagai untuk menentukan kita fokusnya ke skripsinya nanti seperti apa. Nah, oh ya Kak, ngomongin soal skripsi. Kak Dea nih sudah selesai skripsian nih Kak. Kalau boleh tahu tema-tema yang biasa diangkat di PKIP itu seperti apa? Atau mungkin dari topik yang Kak Dea angkat itu apa? Kalau untuk tema ya kembali lagi kalau kita ini benar-benar kesehatan masyarakat. Jadi walaupun kita di PKIP tapi kita punya minat ranah ke counseling, itu juga bisa ngambil ke counseling juga. Terus ada penyakit kalau kita memang minatnya ke arah situ juga bisa ke arah perubahan perilaku yang nanti dihubungin sama penyakit kayak gitu. Jadi benar-benar seluas itu aslinya kalau tema-tema di PKIP, apalagi kita membahas mengenai perilaku ya. Jadi perilaku manusia kan banyak ya, berbagai macam. Jadi ya banyak yang kita bahas juga. Kalau aku pas itu skripsinya memang mengambil mengenai perilaku lelaki, seks lelaki sih. Dari ranah penyakitnya juga ada di HIV dan AIDS kayak gitu. Untuk Kak Syukra mungkin ada nggak sudah gambaran untuk tema skripsi kakak nanti? Kalau untuk tema kayaknya udah harus ada ya. Iya, harus Misalnya ada. di dari 2021 diusahakan kan emang agak lebih cepat dari penentuan topik bab 1 dan bab 2. Nanti kalau misalnya emang teman-teman ngerasain peminatan adalah pembahasan sendiri terkait dia skripsi tadi. Tapi kalau misalnya aku tuh lebih ke membahas pengennya sih ke lingkup K3, tapi lebih ke pekerjaan yang ada di rumah sakit perawat. Lebih ke burnout bagaimana kalau misalnya dari aku ya masalah skripsi ini. Jadi kalau misalnya dari aku tuh lebih pengen tahu nih gimana perawat-perawat di rumah sakit yang kerjanya itu 24 jam, yang ada shift malam, shift pagi. Terus ya kalau kita tidur siang yang juga tidur malam itu kan beda, mulai dari oksigen lah bahasanya, juga pagi-pagi sampai siang itu kan orang beraktivitas, jelas isinya juga beda. Nah pengen tahu nih mereka istirahat kalau misalnya yang shift malam tadi, kalau tidur siang tuh apakah mereka bisa fit lagi kerja? Bagaimana cara mereka mengatasi? Kalau misalnya di PKIP itu nanti ada mempelajari terkait dengan resiliensi, bagaimana cara mereka itu beradaptasi, bagaimana cara pekerja ini beradaptasi mengatasi suatu masalah yang mereka alami. Maka nanti kalau misalnya udah masuk di PKIP banyak tuh kata-kata baru ya, emang nanti teman-teman akan baru ya kayak self esteem, sertifikasi, resiliensi. Nah itu tuh hal-hal yang buat aku pribadi kayak loh, ternyata ini tuh namanya resiliensi, ternyata ini tuh namanya sertifikasi. Itu kayak baru paham lebih detailnya lagi itu setelah masuk PKIP. Jadi kosakata yang baru tadi itu ketika kita masuk ke peminatan PKIP tadi. Enggak kosakata baru juga sih, itu sebenarnya lebih ke definisi-definisinya. Soalnya kalau aku sebagai pas itu ya pada saat aku baru mendengar kata resiliensi, aku lebih mikirnya bahasa Inggris resiliensi itu resilience atau lebih ke ketahanan seseorang ya. Ternyata setelah dipelajari ternyata itu bagaimana suatu orang tuh beradaptasi, mengatasi suatu masalah yang dia hadapi agar apa? Agar dia tidak breakdown tadi. Apakah nanti hasilnya tuh dia lebih bagus atau lebih jeleknya tuh itu dibahas di residensi. Bagaimana suatu orang tuh mengatasi lah suatu masalah. Berarti di PKIP ini sangat luas banget ya Kak yang bisa diambil untuk tema skripsinya, dan juga nggak fokus sama kayak promosi aja gitu ya Kak. Iya benar. Satu kata untuk peminatan PKIP ini seperti apa? Satu kata. Mungkin dari Kak Dea. Banyak kata ya aslinya menggambarkan PKIP itu. Iya. Tapi benar-benar seru. Seru. Oke, terus kalau Kak Syukra? PKIP
PKIP. Kalau satu kata kayaknya susah ya milih salah satu kata dari sekian banyak kosakata. Kalau misalnya dari aku pribadi untuk melihat PKIP dari angkatan-angkatan atas yang kan udah pernah sharing kan sama angkatan atas, itu lebih ke dinamika sih. Betul-betul dinamika banget orang-orang yang ada di PKIP. Jadi orang-orang yang introvert, orang-orang yang extrovert, dan itu semua ya harus mau nggak mau kita harus extrovert. Iya. Bawaannya kita harus bisa ngomong ke masyarakat. Kalau misalnya kayak ya contoh kecilnya lah, nggak tahu kalau Kak Dia gimana. Kalau misalnya aku kan introvert nih orangnya, masuk PKIP harus bisa nih bagaimana aku komunikasi yang baik dengan orang-orang secara individu, bagaimana cara bahasaku ke mahasiswa, ke masyarakat, itu betul-betul dipelajari. Jadi ya nanti pokoknya kelihatan lah lucu-lucunya gimana orang-orang introvert nih berinteraksi. Mungkin awal-awal kayak kelihatan masih kaku, tapi nanti ada aja tuh dia menemukan caranya sendiri. Keunikan tiap-tiap mahasiswa yang di PKIP itu seperti itu. Mereka tuh ada caranya sendiri untuk menyampaikan suatu masalah, suatu masyarakat, suatu penyuluhan ke masyarakat. Itu ada unik-uniknya sendiri dan ada sisi lucunya sendiri sih. Iya, pastinya si anak-anak ekstrovert ini pastinya udah menganggap wah dunia aku nih. Jadi kayak seru sih. Jadi saling melengkapi sih pastinya. Karena kita kembali lagi kita kerjanya esteem juga. Jadi seseru itu. Bener. Banget ya teman-teman, ternyata peminatan di PKIP ini banyak hal yang kita pelajari yang gak cuma fokus sama promosi kesehatan, tetapi juga pada perilaku-perilaku yang ada pada komunitas. Nah, itu tadi adalah pengalaman dan juga cerita pribadi dari kakak-kakak yang telah memaparkan pengalamannya untuk kalian. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dea dan juga Kak Syukra yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan juga tips-tips kepada teman-teman. Oke deh, teman-teman kira-kira masih ada nggak yang penasaran sama peminatan-peminatan yang lain yang belum kita bahas? Nah, kalau iya jangan khawatir ya, karena di video selanjutnya kita bisa menonton lebih banyak peminatan-peminatan yang belum kita bahas. Di sana kita akan ngobrol banyak hal seru tentang peminatan yang belum dibahas. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye.